Baik teman-teman, hari ini kita akan melihat hasil dari nasi basi yang sudah kita diamkan selama 3 hari. Biasanya dalam nasi basi itu terdapat beberapa jamur. Yang pertama Rhizopus oligosporus. Nah, jamur ini yang biasanya berwarna orange. Nah, biasanya jamur ini menghasilkan enzim protease dan fitase. Yang kedua ada jamur trichoderma. Nah, kalau jamur trichoderma ini kalau beruntung ya teman-teman, biasanya itu jarang sekali. Kebanyakan yang warna orange. Nah, jamur trichoderma ini biasanya warna hijau. Jamur ini bisa menguraikan melindungi tanaman dari serangan jamur. Yang ketiga ada jamur Aspergillus niger. Nah, biasanya jamur ini berwarna hitam. Nah, jamur ini dapat menguraikan bahan organik penghasil beragam asam. Tentunya bisa ya, semua jamur yang dihasilkan dari nasi basi itu bisa digunakan untuk pembuatan pupuk atau mol. Karena mol nasi ini akan yang akan kita buat ini luar biasa manfaatnya. Bisa jadi bioaktivator kompos, pupuk atau nutrisi tanaman. Yang ketiga bisa sebagai penyubur tanam atau media tanam. Bahan yang diperlukan apa saja? Yang tentunya nasi yang sudah berjamur seperti ini, nasi basi yang sudah berjamur. Kemudian air. Air di sini beragam, bisa pakai apa saja. Bisa pakai air hujan, air pump. Akan tetapi kalau menggunakan air pump itu harus diendapkan terlebih dahulu, karena biasanya air pump itu terdapat kaporit. Nah, itu yang akan bisa mematikan mikroorganisme. Nah, yang ketiga ada gula merah. Gula merah di sini diperlukan sebagai glukosa. Nah, jika tidak ada gula merah, bisa menggunakan gula putih. Yang pertama kita masukkan gula merah. Nah, jadi bahan dasar kita dalam pembuatan mol ini adalah karbohidrat dan glukosa. Nah, itu semua yang digunakan bakteri untuk berkembang biak. Karbohidrat dihasilkan dari airnya. Air ini saya menggunakan air leri, akan tetapi dicucinya pakai air hujan. Nah, glukosanya dari gula merah. Sekarang kita masukkan air cucian berasnya. Airnya ini sekitar kurang lebih 1 liter ya. Karena untuk airnya kita tidak terlalu banyak, karena kita harus tetap memberikan ruang untuk jamurnya itu berkembang. Karena kalau terlalu penuh maka akan meledak karena gas yang dihasilkan. Kemudian kita hancurkan gulanya supaya tercampur rata. Kita hancurkan pelan-pelan. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan nasi ke dalam botol. Nasinya ini
hanya sekitar 350-500 gram. Hanya ini teman-teman, untuk bahan pembuatan molnya hanya simpel sekali. Kita hanya butuh air, nasi sisa, sama gula merah. Nasi sisa setiap harinya bisa kita dapatkan dari sisa-sisa sehari-hari kita makan. Daripada terbuang sia-sia, lebih baik dimanfaatkan, digunakan sebagai kompos atau pupuk. Baik, cukup seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan menutup botolnya. Ingat, untuk menutupnya itu jangan terlalu rapat. Yang penting bisa tertutup rapat, akan tetapi tidak terlalu rapat. Nah, ini untuk menghindari agar tidak meledak karena tekanan gas yang dihasilkan. Lalu simpan mol ini di tempat yang gelap dan biarkan selama 7-10 hari. Nanti baru kita bisa melihat hasilnya seperti apa dan baru bisa digunakan atau diaplikasikan kepada tanaman atau tumbuhan. Untuk saat ini cukup sekian. Dalam 7 hari ke depan kita akan membuka campuran nasi dan air cucian beras ini. Nanti kalau dibuka itu teman-teman, hasilnya baunya akan seperti tape. Jadi teman-teman, untuk barang-barang bekas atau sisa-sisa makanan dari apapun itu, semua yang kita gunakan meskipun sudah tidak bisa dipakai kembali, itu setidaknya kita bisa mengolahnya kembali untuk menjadi sesuatu hal yang baru dan bisa bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, maupun untuk tumbuhan. Dan ini saatnya mol nasi yang sudah kita fermentasi ini dibuka. Nah, untuk pertama-tama kita buka dulu tutupnya, dan baunya seperti tape ya teman-teman. Nah, dan untuk cara pengaplikasian mol nasi ini, yang pertama-tama kita saring dulu. Nah, kita saring dulu hasil fermentasi ini. Setelah kita saring, ini sisa-sisa ampasnya ini jangan dibuang. Nah, ini bisa untuk bahan campuran pembuatan kompos sebagai pupuk organik padat pada tanaman. Jadi mol nasi ini sangat banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Dapat menjadi unsur hara pada tanaman, sebagai penyubur tanah, menyehatkan tanaman atau terhindar dari jamur tanaman. Nah, untuk pengaplikasiannya itu pakai perbandingan 1:10. Bila kita memakai ukuran gelas, yang mol nasi ini cukup dengan 1 gelas takar dengan tambahan air sumur 10 gelas itu. Jadi perbandingannya 1:10. Jika menggunakan ukuran liter, maka jika kita menggunakan 1 liter mol, ini untuk campuran airnya itu 10 liter seperti itu. Nah, itu untuk pemakaiannya bisa langsung disiramkan ke bagian batang bawah tanaman. Untuk pengaplikasian yang kedua itu bisa dengan cara untuk disemprotkan pada tanamannya secara langsung dengan takaran 1:15. Kemudian setelah ditakar, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang ada spraynya itu. Nah, kemudian bisa langsung diaplikasikan atau langsung disemprotkan ke bagian tanamannya secara merata. Nah, dengan cara ini itu bertujuan untuk melawan hama yang menyerang tanaman seperti itu. Dan untuk pengaplikasian yang ketiga itu sebagai dekomposer agar mempercepat penguraian pembuatan kompos dengan perbandingan 1:5. Caranya kita menggunakan 1
gelas mol ini dengan airnya 5 gelas, kemudian itu langsung disiram-siramkan gitu langsung kepada sampah organik sisa rumah tangga gitu, itu bisa jadi kompos atau dekomposer. Nah, baik teman-teman, sekian dulu. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.